Bapak Susilo Harjono dan beliau merupakan pengurus dari perwakilan Purworejo. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah sehat, Sehat, sehat. sehat dan semangat ya Pak Susilo. Alhamdulillah. Sebelumnya juga kami sampaikan Pak Susilo, taqabbalallahu minna wa minkum ya. Mudah-mudahan kita saling memaafkan satu sama lain begitu kalau ada salah khilaf. Amin ya. Posisi saat ini berada di mana ini Pak Susilo? Hanya di Purworejo ini. Ya, tepatnya saat ini sedang berada di rumah atau majelis mungkin? Ya enggak, ini sedang kebetulan kami di kantor ini. Oh, gitu. Hari Ahad tetap di kantor ini ya. Ya, Pak Susilo, kita akan membicarakan tentang SAR MTA pertama ini ya. SAR MTA Purworejo ya saat ini diamanai untuk mengawal kegiatan di Pantai Ketawang ya. Laka air di Sungai Bogowonto. Ini bisa diterangkan bagaimana kegiatan ini Pak Susilo? Jadi benar bahwa untuk pengelola objek wisata Pantai Ketawang itu hampir setiap tahun, kurang lebih sudah 3 tahun ini bersinergi bekerja sama dengan kita dari SAR MTA dan juga relawan serta Satgas sebetulnya lengkap itu dalam rangka untuk pengamanan secara preventif pengunjung di Pantai Ketawang yang notabene memang ombak di pantai selatan Ketawang itu cukup besar, tingkat bahayanya cukup tinggi. Jadi kita dari SAR, Satgas dan juga Bankom MTA itu kurang lebih sudah 3 tahun ini selalu diminta kerjasama untuk pengamanan pengunjung seperti itu. Ya Pak Susilo, di MTA Purworejo saat ini kan mampu menyesuaikan diri menyatu pada giat-giat sosial kemasyarakatan dengan lingkungan ya. Bisa disampaikan apa sebenarnya yang diaplikasikan warga MTA Purworejo sehingga kini keberadaannya bahkan dominan mewarnai di sana? Oke. Jadi sedikit saya bercerita awal mungkin sekitar tahun 2010 sampai 2012 itu sebagian masyarakat Purworejo itu menolak keberadaan MTA, tapi karena kami rasa karena ketidaktahuan mereka saja. Jadi ada sedikit tokoh atau sedikit masyarakat yang tidak suka dengan keberadaan MTA, kemudian membuat satu provokatif kepada masyarakat. Akan tetapi dengan perkembangan perjalanan waktu sekarang itu dengan masyarakat sudah bisa melihat kegiatan yang nyata, kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan MTA utamanya untuk kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan mendukung pemerintah, dalam hal ini pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat bersinergi dengan masyarakat, itu masyarakat juga bisa menerima dengan baik. Indikatornya kegiatan kami di Purworejo itu minimal tidak ditentang. Kami sudah bisa mengaji dengan kondusif, dengan baik. Kemudian aparat pemerintah, aparat keamanan dari Polri, dari TNI itu pun juga bisa mendukung kegiatan-kegiatan kami dengan baik. Nah, dalam rangka ini kami membina kerjasama dengan pemerintahan, dengan masyarakat, itu kami selalu mengikuti petunjuk dari Al-Ustadz, dari guru-guru daerah, dan juga dari bapak-bapak pengurus untuk selalu menjaga akhlak yang baik di masyarakat. Kami selalu menggunakan satu prosedur di dalam setiap kegiatan, sehingga kami akan perkecil, kami tidak akan mengambil resiko sekecil apapun membuat satu kesalahan yang melanggar, utamanya yang melanggar aturan-aturan dari pemerintah.
Itu kiat-kiat kami seperti itu, dan juga menjalin kerjasama yang baik, kerukunan antar person kami dengan masyarakat, apakah itu dengan anggota TNI ataukah anggota Polri dan lain sebagainya. Kira-kira kiat-kiat yang selama ini kami laksanakan seperti itu. Ya, alhamdulillah ya, manajemen yang sangat rapi sekali dan sinergi ya. Iya. Termasuk giat bedah rumah warga nih Pak Susilo ya. Hingga dari TNI menerjunkan personelnya 29 hari penuh. Ini mewujudkan kemanunggalan TNI dan rakyat. Bisa diceritakan sejauh mana hubungan yang sudah terbangun antara TNI dengan MTA di sana? Oh iya. Betul, itu saya luruskan, sebetulnya bukan 29 hari kerja, bedah rumah itu kita laksanakan kurang lebih 2 minggu. 2 pekan ya. Itu beberapa waktu yang lalu, kurang lebih bulan Januari kalau tidak salah, itu bulan Januari, dan bulan Januari itu kita melaksanakan bedah rumah, dan dalam bedah rumah pun itu kami juga ada prosedur yang kami laksanakan. Yang pertama, memang benar kami itu membuat satu surat surat pemberitahuan kepada Muspika, kepada kecamatan, kepada kepolisian, kemudian kepada Koramil, juga kepada pemerintahan desa. Dalam hal ini bahwa kami dari SAR, Satgas, MTA akan melaksanakan bedah rumah. Ini tepatnya di Desa Pasar Anom, Kecamatan Gerabak. Kemudian dalam hal ini pun juga kami mohon untuk dukungan dari bapak-bapak polisi, dari bapak TNI, itu utamanya untuk keamanan, utamanya seperti itu. Tetapi di luar dugaan kami bahwa sinergi dari bapak-bapak TNI itu sangat luar biasa. Dari hari pertama sampai hari terakhir itu kami melaksanakan giat, itu hampir setiap hari bapak-bapak TNI itu dari Koramil Gerabak itu selalu mendampingi, mendatangkan anggota kurang lebih 4 sampai 5 anggota setiap hari. Ini yang menjadi apresiasi kami yang sangat luar biasa kepada beliau, sehingga setiap agenda kegiatan pun kami juga mesti melibatkan beliau sebagai pendukung dakwah kami seperti itu. Ya Pak Susilo, di Purworejo kan ada perwakilan, ada beberapa cabang. Posisi tepatnya di mana Pak Susilo? Maksudnya kegiatan yang kita laksanakan saat ini, ngeten ya? Iya betul. Ya, jadi ini tepatnya untuk tadi ada kegiatan untuk pengamanan wisata Pantai Ketawang dan juga bedah rumah, itu semua ada di cabang Gerabak. Oh, cabang Gerabak. Dan ini ada yang menarik ini, sedikit saya cerita. Ya, ada yang apa ini? Banyak juga nggak apa-apa Pak. Ada yang menarik itu. Jadi dulu kalau tidak salah itu yang menjabat sebagai camat Gerabak waktu itu, ini tapi sudah pindah, sudah bergeser, sudah kurang lebih 4 bulan sampai 5 bulan yang lalu. Itu kebetulan beliau Pak Fatkur Rahman, Pak Zainuddin itu dulu itu sebagai siswa SMP MTA Gemolong. Itu seperti itu. Jadi hubungan kami ini di Gerabak itu sangat luar biasa ini dengan aparat pemerintah kecamatan. Kita setiap bulan puasa ini kurang lebih kita mengadakan buka puasa bersama, juga menggerawai Pak Camat waktu itu. Ya, beliau sudah paham MTA berarti ya, alhamdulillah. Ya. Iya. Apa yang beliau bisa sampaikan kepada kita terkait dengan giat-giat sosial dan kemasyarakatan itu? Yang jelas karena beliau sudah sangat paham sekali dengan kegiatan MTA. Beliau mendukung penuh kegiatan yang kita laksanakan. Bahkan juga beliau pernah memberi sumbangan kepada majelis ini waktu itu. Beberapa tikar itu, semua tikar itu beliau yang menyumbang gitu. Dan juga untuk apa yang beliau sampaikan bahwa kurang lebih
kita harus tetap taat kepada aturan-aturan namanya pemerintah, aturan-aturan negara di dalam berdakwah, itu supaya dakwah kita itu benar-benar dapat mengena di masyarakat dan tidak bersinggungan dengan urusan hukum seperti itu. Iya. Jadi hal yang semacam ini, alhamdulillah sampai saat ini itu di seluruh cabang di Purworejo itu kita bisa berdakwah, bisa ngaji dengan baik, karena juga dari bapak-bapak pengurus perwakilan itu selalu wanti-wanti setiap tindakan dari jamaah itu merepresentasikan adalah lembaga, maka kita harus berhati-hati benar di dalam bermasyarakat, berkegiatan, harus bisa menjadi tontonan dan juga harus bisa menjadi tuntunan, kurang lebih Pak. Ya baik, sebuah amanah ya Pak Susilo ya, diberikan kepercayaan dan tentunya hubungan dengan masyarakat dan instansi pemerintah ini semakin baik, alhamdulillah sangat baik bahkan. Nah mungkin Pak Susilo atau mungkin dari pengurus dan juga pegiat yang ada di Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran di Purworejo ini, apa harapan-harapan ke depan dan mungkin ada program-program ke depan seperti apa ini Pak Susilo? Jadi harapan ke depan kita tetap bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan kegiatan yang diamanahkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Harapannya yang pertama, sinergi dengan jajaran pemerintah itu akan selalu kita tingkatkan, akan kita selalu perluas hubungannya dalam segala kesempatan, dalam segala kegiatan itu akan selalu kita pupuk dengan baik. Harapannya dengan adanya dukungan pemerintah yang baik, kita akan bisa melaksanakan giat-giat kegiatan-kegiatan itu dengan nyaman. Kita dalam tanda kutip merupakan minoritas ya, minoritas di masyarakat, kita harus bisa memberikan satu kegiatan yang positif, yang menonjol dari yang lain, sehingga kita akan bisa dinilai masyarakat bahwa kegiatan-kegiatan MTA itu memang benar-benar bisa bermanfaat, benar-benar bisa bermanfaat untuk banyak umat. Demikian. Untuk kegiatan-kegiatan ini, event-event yang rutinitas, sebetulnya kami dari SAR dan Satgas itu setiap bulan kami punya event. Kegiatan keadaan darurat di lingkungan, kami mengadakan giat darurat, kebencanaan dan lain sebagainya. Ketika keadaan kondusif, kami melaksanakan giat latih, yang juga tidak sedikit kami juga melibatkan dengan pihak kepolisian, misalnya di dalam bagaimana cara melatih mengatur lalu lintas dan lain sebagainya, untuk latihan PBB dan lain sebagainya. Itu giat kami demikian. Jadi kami tidak ada kevakuman, kami untuk pemuda-pemuda MTA di Purworejo itu setiap bulannya harus ada kegiatan yang bernilai positif untuk mendukung dakwah, kurang lebih seperti itu. Iya baik, dan nah ini tadi berarti juga menarik, ini ada pelatihan-pelatihan juga baik Satgas maupun SAR MTA, dan juga bahkan menggandeng dengan berbagai elemen pemerintah juga ya. Bentuk-bentuk pelatihannya ini seperti apa, dan apakah juga mungkin pelaksanaannya ini dalam jangka waktu mungkin berapa bulan sekali seperti itu Pak Susilo, bisa diceritakan monggo. Untuk untuk giat latih kami setiap menjadi program setiap bulan sekali. Itu sebetulnya giat latih itu kami agendakan sangat kompleks. Misalnya untuk giat latih SAR, kita berlatih bagaimana untuk mountaineering, untuk SAR water rescue. Lain sebagainya. Itu setiap bulan itu kita laksanakan dengan
tentunya dengan terjadwal. Kemudian ini yang yang ke depan akan kita laksanakan, ini menjadi program kita, itu kita memiliki satgas, kita sudah memiliki bangku, itu akan kita bekali beliau itu dengan metode-metode kegiatan yang tentunya sesuai dengan SOP untuk pengamanan. Dalam hal ini nanti kita menggandeng dari bapak-bapak kepolisian untuk bisa satu mengatur lalu lintas di jalan raya yang benar, yang aman, kemudian supaya lancar itu yang sebenarnya seperti apa itu. Itu kita agendakan yang demikian. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lain kita juga melibatkan, sebetulnya kita sudah berkomunikasi dengan kesehatan masyarakat. Kebetulan kita juga ada jamaah, ada anggota yang bekerja dalam bidang medis. Jadi itu juga kita sinergi kita seperti itu. Iya, baik. Jadi memang berbagai bidang yang ada, ya, potensi apapun silakan. Nah, termasuk dengan keterlibatan pemuda, ya, pemuda Purworejo ini juga punya semangat yang luar biasa. Ini seperti apa? Sejauh mana untuk keterlibatan pemuda di perwakilan Purworejo ini, Pak Susilo? Untuk pemuda di Purworejo dalam hal ini, yang sudah berjalan untuk kegiatan satgasan yang sudah berjalan seperti itu. Kemudian ini baru kita rintis, itu untuk kepemudaan Purworejo itu nanti akan diadakan satu kelompok tersendiri, kelompok pengajian tersendiri ini untuk remaja-remaja putra dan remaja-remaja putri. Ini rencana kegiatan itu nanti, karena memang ini yang menjadi sedikit kendala kita ini saya sampaikan. Untuk SDM pemuda dan pemudi itu kita masih sangat minim. Jadi rata-rata kita di Purworejo itu jamaah ya usia misalnya seperti saya itu sudah 47 tahun, itu termasuk muda ini, saya di sini termasuk. Jadi sangat minim untuk SDM pemuda. Maka kemudian kita buat satu strategi, ini nanti setiap minggu pemuda kita kita kelompokkan di masing-masing cabang. Setiap bulan sekali kita kelompokkan di satu perwakilan untuk mendapatkan satu pengajian dan seterusnya. Itu untuk pemuda baru seperti itu yang bisa. Iya. Baik, alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan juga dari gelombang remaja yang dirintis ini tadi juga menjadi penyemangat untuk para pemudanya, begitu ya. Iya. Iya. Nah, kemudian untuk kegiatan-kegiatan di majelis sendiri, baik itu TPA atau barangkali mungkin ada tahsin juga. Ini seperti apa ini, Pak Susilo? Iya. Jadi untuk kegiatan di perwakilan itu sebelum pandemi sebetulnya kita sudah mulai kompleks. Ada kegiatan tahsin, dan tahsin ini memang kami di daerah itu sangat antusias ini. Ketika dari pusat itu ada program tahsin, kita sangat antusias karena memang untuk meningkatkan kualitas bacaan kita. Tapi ini setelah pandemi ini beberapa waktu kita baru vakum ini. Akan tetapi kita juga masih mencoba dengan adanya kelompok-kelompok, kita semaksimal semampunya untuk tahsin kita laksanakan. Kemudian yang ini baru kami rintis dan ini menjadi program unggulan kami juga sebetulnya adanya BIKON. Adanya BIKON di bidang ekonomi ini sedang kami tingkatkan sebagai juga untuk pendukung dakwah kita. Gitu. Untuk BIKON ini sudah beberapa waktu yang lalu sudah terbentuk. Dan ternyata ini kami sebagai juga pengurus BIKON itu potensi-potensi warga yang ada dan kebetulan memerlukan bantuan untuk di bidang pendanaan, apakah itu di bidang teknis, itu ternyata cukup banyak.
Maka ini juga menjadi tantangan kami juga untuk lebih intensif ini untuk berkoordinasi dengan kawan-kawan Pikun di pusat untuk pengembangan. Ini yang sudah kita berusaha ini. Kawan-kawan di Purworejo yang memiliki lahan itu untuk pengembangan tentang kelengkeng ini, untuk petani kelengkeng ini. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu itu Ustadz Adi sudah rawuh dan menyambut baik, ya, itu memberi motivasi ke kami semakin semangat ini. Dan juga untuk adanya di lingkungan kita yang berbasis pertanian itu untuk untuk potensi rumput kan cukup banyak itu kita dibuat. Ini untuk pengembangan ternak itu pun juga ini sedang kami pikirkan. Itu kurang lebih potensi-potensi kegiatan-kegiatan lain yang menjadi unggulan kami. Mudah-mudahan minta dukungan ini, semoga kawan-kawan dari perwakilan lain nanti bisa membackup kami. Iya, baik, alhamdulillah. Nah, Pak Susilo, tadi kita sudah berbicara banyak program dan mungkin barangkali ada pemirsa ataupun pendengar yang ternyata ingin bergabung ke kajian di perwakilan Purworejo seperti itu, ataupun mungkin di cabang dan binaan yang ada. Untuk perwakilan Purworejo sendiri ini alamatnya di mana dan kajiannya ini hari apa, jam berapa? Monggo silakan bisa diinformasikan. Untuk di Purworejo kajian itu di semua cabang itu sama pada hari Sabtu ini. Pada hari Sabtu. Kemudian kami di Purworejo itu memiliki ada 4 cabang. Yang pertama di cabang Purworejo, alamatnya ada di Pangen Juru Tengah, RT 1 RW 2 kalau tidak salah, Pangen Juru Tengah itu. Kemudian yang kedua untuk cabang Bayan. Cabang Bayan itu tepatnya ada di desa di desa mana itu ya? Sebentar, saya lupa itu. Ada di Bayan, kemudian yang lain itu ada di cabang Gerabak, itu di desa Ketawang. Di desa Ketawang. Untuk alamat tepatnya RT 1 RW 1 kalau tidak salah. Oh iya. Dan yang terakhir itu ada untuk cabang Pituru, itu ada di Kecamatan Pituru. Ya. Ya, baik, mungkin. Ya. Ada yang bisa disampaikan Pak untuk pemirsa atau pendengar agar semangat atau terinspirasi bisa ikut bergabung di cabang-cabang yang ada tadi disebutkan di beberapa tempat, silahkan. Jadi kepada bapak-bapak pendengar, simpatisan MTA yang ada di wilayah Purworejo, sungguh bahwa program-program MTA itu tidak lain dan tidak bukan untuk mendidik kita, mengarahkan kita di dalam serius melaksanakan perintah-perintah Allah dan perintah Rasulnya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Maka kami sangat paham sebetulnya di masyarakat itu sudah banyak simpatisan terutama di wilayah perwakilan Purworejo, pendengar radio, itu silakan kami undang, kita ngaji, kita kaji bersama-sama itu untuk Al-Quran dan Al-Hadis, kita diskusikan bersama-sama, kemudian kita laksanakan secara bersama-sama. Insya Allah dengan kebersamaan ini itu kita akan lebih dimudahkan Allah di dalam melaksanakan perintah-perintahnya, di dalam melaksanakan perintah-perintah Rasul. Kami tunggu di perwakilan Purworejo, di cabang-cabang di Purworejo, di wilayah Purworejo, silakan ada di Pangen, di wilayah Gerabak, ada di Ketawang, di wilayah Pituru, ada di Kecamatan Pituru, dan di wilayah Bayan. Kami siap nanti bisa bersinergi bergabung, kita kaji bersama-sama,
kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya secara bersama-sama, insya Allah nanti kasih sayang Allah akan turun kepada kita secara menyeluruh. Kira-kira seperti itu harapan kami. Ya. Iya, baik. Dan Pak Susilo, sebelum kita tutup di kesempatan kali ini ya terakhir, harapan dan dengan sinergisitas ya, baik itu dengan TNI dan pemerintah di kegiatan-kegiatan MTA ke depan seperti apa? Monggo silakan. Harapan kami untuk hubungan yang baik ini akan selalu kita jaga, untuk selalu kita tingkatkan di dalam setiap lini kegiatan. Harapan kami seperti itu. Ke depan itu program-program yang berkaitan dengan program kemajelisan, program kemasyarakatan, program sosial itu akan kita kelola dengan baik, kita manage dengan baik. Akhirnya insya Allah dapat kita MT khususnya di perwakilan Purworejo itu bisa, harapan kami bisa diterima oleh semua pihak, dapat diterima oleh setiap pihak, termasuk pihak-pihak yang dulu pernah menolak kita di Purworejo. Harapan kami seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Susilo Harjono di kesempatan kali ini untuk silaturahim dan juga berbagai informasi yang sudah disampaikan kepada kami. Semoga senantiasa istiqomah, tetap semangat selalu nggih, insyaallah. Amin. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi